kembali di segmen Generasi Muda, yang saat ini saya Ines Yubi akan bincang singkat bersama salah satu duta FISIP Universitas Sriwijaya bernama Mahira. Halo Mahira, apa kabarnya nih hari ini Mahira? Alhamdulillah baik banget nih Kak. Oke Mahira, boleh dong diceritain singkat nih, kenalan singkat dulu sama teman-teman di rumah tentang perannya sebagai duta FISIP Unsri. Oke, mungkin bakal kenalan sedikit lagi ya Kak. Jadi perkenalkan, nama saya Mahira Salsabila dan alhamdulillah nih Kak diberikan amanah menjadi duta FISIP Universitas Sriwijaya itu di tahun 2025 kemarin gitu. Oke, mungkin banyak yang penasaran ya, karena aku sendiri juga baru dengar duta FISIP gitu. Apa sih perannya dan tugas dan fungsinya dari duta FISIP sendiri selama ini? Oke, kalau untuk duta FISIP itu sebenarnya sama aja kayak di Bujang Gadis Unsri gitu ya Kak, kayak Bujang Gadis di universitas gitu. Tapi ini versinya di fakultas, yang dimana ini tetap menjadi kayak wajah gitu, wajah untuk fakultasnya itu sendiri. Nah, di sini kami dibilang perannya kami sebagai wajah gitu Kak, wajah fakultas yang dimana bakal mewakili fakultas di acara-acara kegiatan yang bakal ada di Unsri maupun acara dari dekanatnya sendiri gitu. Nah, di sini juga kami tuh apa ya Kak, kayak bisa dibilang kayak event organizer-nya gitu. Jadi yang selalu ngebantu dan juga nge-organize kegiatan-kegiatan yang ada khususnya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Berarti menjadi wajah fakultas ya sebagai generasi muda. Mungkin menurut kamu sebagai generasi muda juga nih, isu apa sih yang saat ini paling dekat dengan generasi muda saat ini? Kalau dipikir-pikir yang paling dekat itu banyak banget nih Kak, mahasiswa dan mahasiswi yang ada di khususnya di FISIP nih Kak, itu masih banyak banget yang takut untuk bersuara. Yang dimana kalau Mahira dan teman-teman lihat nih di sini kayak dari lingkungan sekitar, mulai dari mungkin kelas Mahira sendiri ya, masih banyak yang takut nih Kak untuk kayak menyampaikan pendapat, argumen gitu, mulai dari presentasi misalnya yang paling kecil ya Kak, yang paling dekat sama kegiatan kami sehari-hari sebagai mahasiswa. Mulai dari presentasi, mereka tuh masih banyak banget yang takut untuk menyampaikan sebuah pendapat yang seharusnya mahasiswa dan mahasiswi itu bisa ungkapin gitu. Oke, berarti sulit menyampaikan pendapat ya. Iya. Gimana sih menurut kamu caranya biar mahasiswa yang lain juga berani untuk bersuara menyampaikan pendapatnya? Kalau menurut Mahira sendiri itu mungkin dimulai dari langkah yang kecil ya Kak, dari diri Mahira sendiri itu nerapin untuk cari tahu dulu nih kira-kira apa isu yang bakal dibahas atau kayak materi apa nih yang bakal kita pelajarin hari ini. Nah, dimulai dari hari itu kita mulai untuk memberanikan diri gitu ya Kak. Jadi kayak dari hal kecil memberanikan diri dan juga untuk berani aja menyampaikan sesuatu yang pengen kita sampaikan, itu bakal ngelatih diri kita untuk berani untuk mengeluarkan suara gitu. Mungkin kayaknya mereka tuh takut menyampaikan karena takut salah mungkin ya. Nah, itu gimana tuh Mahira? Kalau dibilang takut salah itu wajar sih Kak menurut Mahira ya, karena sebenarnya awalnya Mahira juga kayak takut-takut gitu untuk menyampaikan sebuah pendapat ataupun sebuah argumen gitu. Tapi itu menurut Mahira dapat dilatih dengan kita harus membiasakan diri aja sih Kak, kayak jangan sampai sekali mencoba langsung takut gitu. Jadi kayak harus diulang berkali-kali sampai itu menjadi sebuah kebiasaan dari diri kita sendiri gitu. Jadi salah itu wajar ya untuk pertama-tama ya, nggak apa-apa banget ya buat salah. Oke, selain bersuara nih, ada nggak tantangan lain yang menurut Mahira menjadi tantangan besar bagi generasi muda saat ini? Oke, kalau dibilang tantangan yang besar mungkin di kehidupan sehari-hari itu masih banyak yang mungkin kurang memberikan simpati ataupun empati mereka ke lingkungan sekitar, kayak orang-orang sekitar kali ya Kak. Nah, menurut Mahira sendiri itu bisa diatasin sih Kak, dari kita tuh harus peduli ke diri kita sendiri dulu. Jadi kita jangan terlalu berfokus ke orang lain di awal, tapi kita harus peduli nih kira-kira diri kita ini butuhnya apa, terus kayak fokusnya kemana. Mulai dari diri sendiri, kalau udah tercukupi gitu, bakal berpengaruh juga nih ke lingkungan sekitar. Jadi kalau kita udah peduli dan juga tahu nih kira-kira kita butuhnya apa, otomatis ke orang-orang sekitar kita juga bakal apa ya, kayak ngasih energi yang sama gitu, energi positif ke orang-orang sekitar. Mungkin kalau contoh konkretnya dari Mahira sendiri, Mahira ngapain tuh kalau boleh tahu? Oke, kalau Mahira itu pastinya kayak nggak nutup mata gitu Kak, kalau melihat orang-orang sekitar Mahira, khususnya kayak teman-teman terdekat, itu kayak ngerasa mereka lagi ada masalah gitu, itu nggak apa-apa banget untuk kita cari tahu nih, atau kayak sekedar nanya gitu ke teman kira-kira mereka ada masalah apa atau kayak butuh bantuan apa gitu. Karena menurut Mahira dari pertanyaan yang sesimpel dan sekecil itu dapat berpengaruh besar ke orang-orang yang kita tanya gitu. Baik, jadi jangan apatis ya, tetap harus peduli sama lingkungan sekitar. Terakhir nih Mahira, ada nggak pesan buat generasi muda yang lain biar kayak Mahira nih berani untuk terus bersuara dan juga berkembang?
Kalau ditanya pesan untuk teman-teman sekitar, itu yang pasti kalian harus berani aja guys, berani untuk mencoba mengeluarkan sebuah pendapat, mengeluarkan sebuah empati, simpatinya gitu ke orang-orang sekitar. Baik, mungkin sekian bincang singkat dari generasi muda hari ini. Semoga obrolan hari ini dapat menginspirasi dan juga memberikan dampak positif bagi generasi muda yang lainnya. Kami kembalikan ke studio.